Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan Ansor Jabar Channel. Di tengah-tengah kita sudah ada tamu keren, pelajar keren, pelajar Nahdlatul Ulama yang hari ini akan melaksanakan kongres ya. Akan melaksanakan kongres ya. Iya. Sebelum lebih jauh kita perkenalkan dulu dan biar lebih lebih akrab, biarkan beliau kita memperkenalkan diri sendiri. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kang Jambrong, sahabat Ansor Jabar Channel yang alhamdulillah bisa memberikan ruang kita untuk berbicara panjang terkait dengan Kongres IPNU yang ke-20 ini. Tentu ini menjadi namanya dulu. Oke, nama saya diberikan oleh orang tua itu Hasan Malawi. Dan kalau di medsos biasanya orang sering menyebutnya Tan Malawi. Malawi. Memang agak sedikit seneng kiri ya? Enggak, kalau kiri enggak. Tapi masih asabikunal awalin lah. Masih bagian daripada hitoh di Nahdlatul Ulama. Iya. Kalau kiri itu kan soal epistemologis. Soal bagaimana kita membaca persoalan-persoalan. Bukan tren pemikiran ya. Bukan. Dan tapi itu dibutuhkan. Iya. Dibutuhkan ya. Saya dibesarkan di keluarga besar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Kalau ibu itu dari Pondok Pesantren Balerante. Oh iya. Dari Balerante, dan memang dibesarkan di Ciwaringin, Babakan, dan berproses di IPNU mulai dari ranting Desa Babakan PAC sampai kemudian hari ini di pimpinan pusat. Di pimpinan pusat posisinya apa? Di pimpinan pusat itu sebagai ketua satu bidang organisasi. Artinya lebih banyak berkaitan dengan organisasi, lebih banyak berkaitan dengan bagaimana mendorong pemahaman organisasi secara luas, dan bagaimana kemudian menciptakan disiplin organisasi dan lain sebagainya lah, yang hari ini cukup penting untuk bagi kader-kader NU tentunya yang masih dalam koridor usia di IPNU. Oke. Kami memanggilnya Gus Hasan. Oke. Gus, info yang kami dapat bahwa jenengan ini sebagai ketua SC Kongres IPNU ke-20. Iya. Saya diberi mandat itu. Begitu ya. Itu saking keren ya. Itu bukan persoalan saking kerennya, bukan. Iya. Tapi ya persoalan bagaimana rekan-rekan di pimpinan pusat pada umumnya memberikan pandangan ini soal terkait dengan ketua SC itu. Pertama soal kapasitas, satu. Yang kedua soal konsentrasi kita di organisasi. Apalagi ini kongres kan secara tidak langsung akan menunjukkan sejauh mana sih sebenarnya IPNU secara organisasi, secara gerakan, secara tindakan dan lain sebagainya, baik bagi IPNU-nya maupun bagi NU ataupun Indonesia hari ini. Ini kongres ini tepat waktu atau molor karena COVID? Kalau tepat waktu sih lebih tepatnya itu ditepatkan waktunya. Ditepatkan ya? Iya, ditepatkan. Karena memang prosesnya panjang. Saya manggilnya apa, Mas Jambrong? Iya. Bang Jambrong atau apa ini? Terserah lah. Kalau sahabat kan masih belum, karena masih di IPNU ya. Jadi Bung aja lah, biar lebih ini, Bung Jambrong. Jadi sebenarnya gini, kongres ini sesuai dengan hasil kesepakatan PP IPNU di Rapimnas dan koordinasi dengan PPIPP dan lain sebagainya. Itu pertama kita menempatkan tiga nama daerah yang akan ditempatkan sebagai lokasi kongres. NTB, Kalsel, dan Sulsel, Makassar itu. Dari situ kemudian dibentuk namanya KPK, Komite Penyelenggara Kongres. Ngeri juga di KPK. Mas KPK-KPK-an. Iya. Konotasinya apa gitu ya? Jadi ya biar kemudian bahwa organisasi ini kita urus dengan serius gitu, KPK. Dan dari KPK itu kita ada 5 orang KPK ini. Ketuanya adalah rekan Khairil Anwar Sifatupang, kemudian rekan Ferry, saya, kemudian rekan Akbar, ya, yang
Nah, dan dari KPK ini kemudian dibagi, ada yang kemana dan dengan siapa dan lain sebagainya. Saya dengan rekan Akbar, dengan ketua rekan Khairul Anwar Sipatuang itu di NTB. Di NTB di sana sudah ngobrol panjang, ketemu dengan sekdanya, direspon betul sama tuan guru dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga siap. Kalsel beberapa, tapi di Kalsel sebelum rekan-rekan KPK belum ke sana. Akhirnya dari proses panjang itu kemudian hasil dengan rembukan dan lain sebagainya, juga dengan PBNU Kongres yang dulunya kita sangat senang sekali karena satu bisa menikmati MotoGP, indahnya Pate NTB kan, Lombok dan lain sebagainya, yang kemudian kita harus balik lagi ke Jawa, ke ibu kota. Alasannya apa? Ya mungkin soal teknis lah kalau soal harus kembali ke ibu kota ya. Padahal ibu kota mau pindah sih ya. Ya betul. Tapi ya, balik lagi ke sini ya. Tapi ya ini kan karena kita samaan atau atan lah sama. Gak bawa isu IKN ini. mestinya harus karena salah satu tempat juga kan di Kalsel di Kalsel. Jadi nah itu akhirnya hasil dari situ kemudian ada Rapimnas dengan IPP juga di bulan-bulan kemarin di Jakarta, dan disepakati bahwa lokasi ada di Jakarta dan pertama desas-desusnya itu mau di Alhamidiyah Cilangkap. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin karena waktunya terlalu mepet dan lain sebagainya, apalagi ini masih musim haji gitu kan. Itu kemudian diletakkan lokasinya di Asrama Haji Pondok Gede. Asrama Haji Pondok Gede, padahal masih enakan Bekasi ya. Iya, lebih luas, lebih Jabar juga kelihatan. Karena kita ngomongnya di Jabarat. Iya, tapi ya nggak apa-apa di Jakarta, dan itu direspon betul oleh senior, oleh majelis alumni, oleh PB, oleh rekan-rekan semua. Meskipun dalam tanda kutip nggak bisa jalan-jalan. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak kehilangan NTB-nya, bukan. Justru kemarin agenda pra-kongres itu diletakkan di sana. Dan alhamdulillah dihadiri oleh PWPW se-Indonesia, IPP juga. Mereka senang bisa menikmati NTB meskipun nggak membawa senggigi ya. Itu senggigi. Oke. Coba bayangin aja kalau kongres kemudian bisa selfie sama bule misalnya kan. Jadi isunya itu internasional. Bule yang nggak pakai bikini ya. Tapi udah dimakastain. Iya. Gus, ini Kongres IPNU ke-20. Isu besarnya apa kira-kira? Ada 4 materi yang kemudian dikonsentrasikan oleh SC. Pertama soal PDPRT, GBPP, kemudian prinsip perjuangan dan rekomendasi. Dari 4 ini punya hal yang cukup krusial untuk didiskusikan. Kalau di PDPRT misalnya, hari ini kita mendapatkan tantangan baru soal satu dinamika yang memang harus disikapi baik secara objektif maupun secara kebutuhan organisasi, yaitu penurunan usia dari 27 ke 24. Ini cukup krusial. Calon ketua umum itu harus 24. Usia keanggotaan dari usia. Kalau calon ketua umum sekarang ini kan prosesnya memang beda, Mas. Bung ya. Prosesnya memang beda. Memang hari ini kita SC, OC, arahan dari ketum, sekumbendum dan beberapa wakil dan sebagainya, itu ada proses di mana kita letakkan soal debat kandidat. Debat kandidat yang alhamdulillah ada 6 calon. Pertama, debat kandidat itu dilakukan di Jakarta di PBNU, yang kedua di Kalsel kemarin. Nah, dari debat kandidat ini secara esensi kita ingin bukan memverifikasi, bukan seleksi, bukan, tapi kemudian menampilkan kepada halayak bahwa keenam inilah secara tidak langsung paling representatif soal bagaimana meneropong IPNU ke depan, secara kapasitas, secara jejaring dan lain sebagainya. Keenam calon ini, artinya debat kandidat ini secara esensi kita pengen bahwa ada disiplin organisasi dan ada keterpimpinan organisasi. Jadi ketua umum
itu cabang dan lain sebagainya tahu kapasitasnya seperti Artinya apa. lebih menonjolkan profiling. Profiling, visi besarnya bagi organisasi itu apa. Kan sederhananya gini, banyak orang yang secara tidak langsung punya pandangan progresif soal IPNU. Tapi pandangan itu bisa nggak disesuaikan, bisa nggak diterapkan, bisa nggak dikontekstualisasikan dengan kondisi organisasi hari ini. Kira-kira di kongres sekarang ada perubahan besar selain tadi usia ya, dari turun dari 27 ke 24. Oke. Artinya ada perubahan besar nggak sesuai dengan kebutuhan organisasi di era disuruh seperti digital? Ya, kalau itu di draftingnya ya, kalau keputusannya tetap ada Sesuai di dengan hasil keputusan kongres. Hasil keputusan kongres bahwa kita masih percaya terhadap demokratisasi organisasi, bukan demokrat ya, tapi demokratisasi. Iya. Itu kita. Ya, ini penting karena IPNU secara heterogen itu kan tidak hanya kelompok pelajar, ya artinya ada santri, ada pelajar ya, ada mahasiswa juga, ada PKPT dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian dirumuskan dalam satu aturan di dalam organisasi. Di antaranya tadi, apakah bisa organisasi sebesar IPNU dipimpin oleh kader yang usianya 24 tahun? Bagaimana tantangan ini selaras dengan kebutuhan organisasi dan situasi hari ini? Bisa tidak? Itu kan menjadi tantangan tersendiri. Dan memang persoalan ini pelik karena pertama masih belum meratanya pemahaman organisasi di Indonesia umumnya ya. Pertama itu. Yang kedua, ya umur 24 kan harus keliling kemana-mana, harus memberikan pemahaman yang utuh dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain bahwa ada beberapa pandangan-pandangan bahwa IPNU itu kadang imajinasi kadernya, pemimpinnya itu imajinasinya adalah politik oriented. Bisa nggak kemudian merubah jadi lebih inovatif, jadi lebih bisa melihat konteks hari ini gitu kan? Ya Trend Center Citayam Fashion Week itu kan nggak ada kader IPNU sama sekali. Iya. Iya, salah satunya itu. Bahwa kita kadang masih inferior kompleks, misalnya kan bahwa kita belum mampu menjadi menjadi satu pantulan bagi satu generasi. Artinya problemnya masih complicated. Masih complicated banget. Nah, itu baru secara profiling. Aktor yang muncul daripada organisasi. Belum lagi nanti bicara soal keterpimpinan organisasi seperti apa dan lain sebagainya. Tapi tantangan ini harus dijawab oleh setiap kader. Yang kedua misalnya berkaitan dengan kita menegaskan soal nomenklatur antara anggota dan kader. Aku kadang mikir IPNU kok kayak jadi organisasi politik. Atau organisasi yang berebut massa misalnya kan. Orang bicara jumlah anggota kita, kader kita ribuan dan lain sebagainya, tapi lupa bahwa IPNU ini kan organisasi kader. Betul. Organisasi kader mestinya peningkatan kapasitas secara personal itu lebih didahulukan daripada menghitung berapa jumlah anggota yang nanti ramai kalau mau pilkada. Iya. Padahal kebanyakan belum nyoblos. Iya, udah banyak. Apalagi sekarang kan tagline-nya politik milenial. Iya. No gitu kan. Itu nggak tahu bisa direspon atau enggak. Tapi jangan sampai kita terus-terusan jadi komoditas gitu. Boleh kita sudah memimpin di usia tertentu di IPNU, tapi bagaimana di lapangan masyarakat? Bisa tidak kader IPNU mampu menjawab persoalan-persoalan itu? Itu tentu SC mengolah materi tersebut agar kira-kira dapat melahirkan sosok calon pemimpin yang hebat. Ya. Nah, kira-kira dalam menargetkan itu ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh calon tidak? Saya rasa gini, sebelum kita bicara soal personalitas tersebut ya, bagaimana organisasi bisa mempersonalisasi seseorang, pertama kita bicara soal hal-hal yang paling fundamental dulu. Itulah kenapa di prinsip perjuangan, bahkan di PDPRT itu juga disebutkan kita bikin konsep yang namanya insan robbani. Itu sampai dari Qurannya juga ada, karena kebetulan ada anggota IPNU, SC IPNU yang hafal Quran juga. Jadi ini harus dirumuskan. Keren. Ya, insan robbani. Jenengan itu ya? Enggak benar.
Bukan, itu biar teman-teman yang soleh saja. Kita yang masih mikir fokus organisasi. Sederhananya gini, insan robbani ini kan acap kali bahwa kanan selalu hegemoni soal narasi. Misalnya bicara Rabbani, bicara hijrah, bicara sunnah dan lain sebagainya, itu pasti orang punya alam pikirnya diarahkan ke kanan. Padahal itu kan kata-kata redaksi yang sebenarnya menjadi asupan sehari-hari kita di kultur Nahdlatul Ulama kan. Betul. Dan itu adalah diksi yang kita konsumsi dari dulu sampai sekarang. Di beberapa ini kan materi kita sampaikan kemarin di Prakongres, itu banyak yang berbicara bahwa kita kok jadi kanan. Ya mau jadi kanan mau jadi kiri nggak apa-apa, yang penting NU. Nah, sederhananya kayak gitu. Tapi enggak, maksud saya gini, bahwa pertama ruang kita jelas di konteks di mana generasi yang terbuka secara wawasan pelajar. Ini Ibnu kan secara tidak langsung adalah kelompok terdidiknya NU. Ya, kelompok terdidiknya NU. Jadi kelompok yang secara tidak langsung intelektualitas itu menjadi hal yang paling penting sekali sebagai ruang fundament itu. Tetapi ruang-ruang itu kita tidak bisa akses secara lebih luas. Makanya kita letakkan dulu itu insan robbani seperti apa. Nah, ini kemudian direspon betul. Kita rumuskan betul bagaimana kader itu punya satu jati diri, punya satu kerangka yang jelas gitu. Jangan sampai kader Ibnu tapi pemahamannya di luar daripada NU, kan kacau ya. Apalagi anak-anak muda milenial hal ini. Informasi begitu cepat, siapa yang bisa membendung? Kan nggak mungkin, apalagi banser. Misalnya membendung kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan? Iya, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kemudian informasi cepat, dan siapa generasi mana yang merespon informasi itu begitu cepat hari ini? Anak-anak muda, orang yang dalam kategori ini di dalam ADART NU itu adalah generasi yang ada di IPNU IPPNU 13 sampai 27 tahun. Semoga nggak dihapus mungkin ya. Karena ini penting. Dua, medsos, percepatan informasi yang mampu secara cepat merespon adalah IPNU. Nah, maka ini penting juga untuk disampaikan kepada seluruh kader-kader, seluruh anggota, bahwa pertama kita letakkan dulu itu secara ideologis. Kemudian juga ada beberapa perubahan soal manifestasi organisasinya, ideologisnya ada di mukadimah pembukaan. Kemudian juga kita letakkan mandat, 5 mandat, 4 mandat akidah, mandat ideologi, mandat sejarah, dan mandat terakhir mandat sosial. Karena kader-kader IPNU percaya dengan statementnya Mbak Tolha bahwa IPNU bukan membentuk kasta elit, tetapi kader yang secara tidak langsung hadir di dalam persoalan rakyat dan berpihak terhadap agenda-agenda masyarakat hari ini sebagai hablum minan nasnya lah. Nah, di beberapa pembahasan juga soal rekomendasi, tapi nggak kalau kita terlalu detail bicara itu kan nggak, forumnya mungkin akan berbeda. Ini nggak menarik, nanti di kongres nggak menarik kan? Masa datang udah bocor. Iya, udah bocor semua kan enggak. Tapi gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan kalaupun kader-kader kita, pimpinan-pimpinan kita masih berbicara usia, itu bukan sesuatu yang penting banget hari ini. Ada banyak persoalan yang harus dipikirkan gitu. Kira-kira tantangan di kongres nanti yang akan muncul riaknya akan apa di isu-isu terkini? Ya, paling pertama soal umur. Usia itu beban berat banget bagi organisasi. Pengalaman kita di Kongres Surabaya, perubahan dari putra ke pelajar, punya pengalaman tertentu. Yang kedua, pengalaman kita di Boyolali. Boyolali usia 29 dipotong jadi 27. Berapa generasi yang hilang? Nah, itu juga pernah diskusi panjang kita sampai di Munas kemarin, Banjar dan lain sebagainya, sampai hari ini berapa generasi yang hilang. Kan nggak mungkin mau ikut Ansor harus PKD dulu misalnya kan. Harus PKD dulu misalnya, harus jadi ini kan. Proses diseminasinya inilah yang penting. Yang kedua, apakah kemudian itu siap secara karakter, secara persoalan organisasi? Itu yang menjadi tantangan hari ini. Secara tidak langsung paradigma IPNU itu kan transformatif. Jadi misalnya proses kapasitas nilai kita dari mulai PAC, PC, PW, dan PP itu kan butuh tahapan.
Orang kalau tidak terlibat di PAC itu sulit punya ruang yang lebih luas ketika di PC. Begitupun sampai PP. Masih kita pakai garis struktural, kecuali Ibnunya udah pakai Soviet misalnya kan, federal, udah beda konsepnya, jadi komunitas, jadi apa, jadi nggak jadi persoalan. Iya. Ada otonomi di situ. Otonomi kita kan cuma di Banom kan, ya, tapi Banom juga masih manut-manut kok sama. Banom merasa lembaga. Iya. Banom diatur semua dong berarti ya. Nggak ada otonomi ya kalau rasa lembaga. Nah, selain tadi tantangannya adalah tantangan usia. Kira-kira bawa isu kepemimpinan nasional nggak terkait dengan isu yang sedang bergerak di Indonesia ini? Pilpres. Nggak tidak hanya isu politik kan gitu. Contoh isu-isu kemanusiaan. Iya pasti. Kalau isu-isu itu pasti, misalnya bicara soal climate change, isu soal lingkungan pasti, isu soal RKUHP juga pasti kita diskusikan. Kemudian kalau RUU pesantren sih itu biar partai politik aja ya. Iya. Berarti ngundang narasumber ya? Ngundang narasumber keren-keren. Iya pasti. Kalau itu yang kalau nggak ngundang narasumber ongkosnya dari mana? Bocor juga. Iya nggak bercanda lah. Semuanya juga kan kayak gitu ya. Iya. Iya, kalau nggak ngundang narasumber ya. Kalau ngundangnya kiai-kiai mungkin masih bisa kan. Bisa. Tapi ini kan ya memang persoalan bangsa juga banyak dikupas di situ. Paling penting karena ini adalah wajah representasi daripada pelajar NU. Paling representasi itu. Karena kalau Ibnu misalnya membahas hal-hal yang sifatnya partikel itu juga nggak menarik, pasti isu-isu nasional. Oke, jadi sampai hari ini kandidat itu hanya 6. Dari mana saja itu? 6 pertama ada rekan Agil, Demak, Jawa Tengah. Kemudian kedua ada rekan Agus Suherman Tanjung, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada rekan Husni Mubarok dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada rekan Isomuddin Haidar dari Jombang, Jawa Timur. Kemudian ada Zulkifli Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada rekan Aufar dari DKI, Jakarta. DKI ya. Artinya representasi hampir dari setiap provinsi ada ya? Enggak, Kalimantan nggak ada. Kalimantan nggak ada ya? Nggak ada. Jawa 4 orang. Jawa 4 ya? DKI, Jabar, Jateng, Jatim? Iya. Oke. Gus, terakhir. Kira-kira target dari Kongres Ibnu ke-20 ini apa? Target pertama, ya memang kalau secara kewajiban organisasi adalah regenerasi. Kita menginginkan bahwa pasca generasi kita itu ada banyak hal yang secara tidak langsung merubah. Bukan hanya merubah tapi bisa melanjutkan ya. Karena di kongres ini misalnya ada beberapa hal yang menjadi tata letak keseriusan. Kayak kalau di organisasi kita berlakukan klaster dan akreditasi. Jadi nggak kalah-kalah sama Ansor lah. Kita lebih dulu soal itu kan. Iya, ada klaster organisasi. Biar bagaimanapun juga ini penting dilakukan. Yang kemudian juga tadi soal debat kandidat. Juga yang paling penting sebenarnya hari ini bukan hanya bicara soal calon, tapi bicara masa depan organisasi ini lebih penting. Karena tadi bicara usia dan lain sebagainya, yang mau tidak mau itu akan berdampak dari atas sampai bawah. Nah, itu akan berdampak. Nah, siapapun nanti kelak yang akan memimpin organisasi, dia bukan hanya jadi mandataris kongres, tapi menjadi kepemimpinan organisasi ke depan yang tentu citranya, kepemimpinannya bukan hanya harus lebih baik dari sekarang, tapi harus bisa melipat satu kualitas dari satu generasi ke generasi yang lain. Tantangan kita besar, tapi nggak apa-apa kalau nggak dirasakan juga hilang sendiri kan? Iya. Ya biasa orang NU kan kayak gitu ya. Tantangannya gede-gede, ngomongnya panjang-panjang, bicaranya romantisme terus, tapi prakteknya ya jalan step by step. Sabar, nerima terus. Nah, itu yang ingin kita rubah. Sisi progresifnya, sisi keteladanan organisasinya, sisi bagaimana pelajar NU, masa depan bagi NU itu benar adanya gitu.
Jadi yang jelas bahwa kader IPNU ini kan masa depannya NU, bukan saja masa depan partai politik gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi catatan panjang kita bahwa imajinasi setiap kader tentu harus berbeda. Tetapi bagaimana kader ini bisa bertarung di lapangan yang luas? Pertama adalah dilihat dulu di dalam paradigma organisasi dan sudut pandang organisasi. Sudut pandang itu hanya ada di PDPRD dan lain sebagainya. Kalau kita berorganisasi tanpa orientasi itu, apa salahnya kita dengan kayak geng motor ataupun kayak yang lain, yang mungkin dalam konotasi tertentu bukan bicara baik atau tidak kan, tapi bicara kualitas. Gitu. Organisasi pelajar terbesar se-Indonesia sih enggak, tapi sedunia kayaknya. Oke, Gus, closing statement untuk para peserta Kongres 20 dan kader IPNU se-Nusantara. Silakan. Pertama, Kongres menjadi hajat terbesar bagi organisasi kita. Maka rekan-rekan jangan hanya berpikir soal Kongres itu pada ruang politis. Satu. Yang kedua, rekan-rekan memiliki tanggung jawab untuk bisa menuntaskan persoalan organisasi secara objektif. Artinya, keputusan-keputusan Kongres ke depan bukan hanya menentukan kepengurusan ke depan, tapi masa depan organisasi. Kalau kita gagal menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibahas di Kongres, dan Kongres hanya bicara soal ritual kepengurusan, pergantian, hanya sebatas itu, berarti kita telah gagal pada tataran esensi dan substansi. Maka ini menjadi bekal bagi kader-kader, bagi pimpinan-pimpinan yang besok mengikuti Kongres. Jadi fokuslah pada persoalan-persoalan IPNU yang itu juga perlu kemudian diseriusi lebih jauh gitu. Ya kalau persoalan siapa yang jadi ketum itu kan garis tangan ya. Garis tangan. Campur tangan. Campur tangan. Buah tangan. Garis tangan, campur tangan, buah tangan. Yang terakhir oleh tangan. Iya, itu cukup. Oke. Baik, terima kasih Gus Hasan sudah menyempatkan waktu. Sahabat sekalian, kita akan berjumpa lagi dengan para narasumber yang tidak kalah keren. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.